Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengendalian manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Rani Lestari, NPM 20.01.02.0072 dari S1 Akuntansi Paralel. Pembuatan model usaha. Di sini mencakup 4 dimensi utama. Yang pertama, mengidentifikasi faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang memadai untuk meramal perkembangan masa depan. Yang ketiga, mengembangkan sumber data untuk mendukung pilihan strategis. Dan yang keempat, mentranslasikan pilihan tertentu menjadi tindakan spesifik. Alat perencanaan. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan untuk masa depan, hal ini sangat berguna bagi sebuah perusahaan untuk meninjau lingkungan internal dan eksternalnya. Sistem yang diterapkan menggunakan analisis WOTS up. Yang pertama, kekuatan. Meliputi kualitas produknya meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, R&D lebih potensial daripada produser automobil lainnya. Yang ketiga, pasar limousine menjangkau 50%. Yang keempat, industri truk Daimler Benz terdepan. Yang kelima, break-even point turun dari 1 ke 0,7 juta kendaraan. Kemudian beberapa akuisisi, contoh AEG, Dornier, MBB, meningkat sinergis Daimler-Benz. Yang ketujuh, situasi keuangan Daimler-Benz yang sempurna. Dan yang kedelapan, cakupan ekonomi tinggi. Kelemahan, akuisisi perusahaan berteknologi tinggi berujung pada permasalahan dalam kondisi tingkat upah atau kebanyakan produksi dilokasikan di Jerman. Yang ketiga, perusahaan gabungan lebih sedikit aliansi internasional daripada produser automobil Jepang. Peluang, industri berteknologi tinggi, misal mikroelektronik penerbangan, tumbuh 20% per tahun. Yang kedua, pemberian keuntungan bagi pengguna meningkat 6% per tahun. Yang ketiga, liberalisasi negara-negara Eropa Timur. Yang keempat, masalah servis dan citra perusahaan automobil Jepang. Kekuatan peluang strategi. Mendapatkan produser automobil di Jerman Timur. Selanjutnya, memperluas jaringan distribusi dan servis di Eropa Timur. Kemudian mengembangkan beberapa versi baby Benz. Kemudian menggunakan kapasitas produksi untuk produk sipil. Kelemahan peluang strategi. Yang pertama, memperluas transfer manajer antara perusahaan utama dan cabang perusahaan. Yang kedua, memproduksi mobil di Jerman Timur. Yang ketiga, mengintensifkan pengembangan sumber daya manusia di setiap level. Dan yang terakhir, membentuk perusahaan penerbangan gabungan internasional. Kemudian ancaman. Yang pertama, rendahnya nilai dolar. Kedua, meningkatnya nilai suku bunga. Yang ketiga, impor asing khususnya mobil mewah menguasai bursa saham. Keempat, krisis Teluk meningkat harga gas. Yang kelima, BMW mempunyai mode mobil baru. Keenam, meningkatkan masalah ekologi di seluruh dunia. Dan yang ketujuh, pasar militer pertahanan mungkin berhenti untuk gerakan perdamaian. Strategi jangka pendek. Menempatkan iklan pilihan seperti menaikkan pembiayaan iklan 30%. Selanjutnya, memperkuat penelitian dasar dalam bidang teknologi baru, misal energi matahari, bioteknologi, komputer, dan robot, mesin mobil elektrik. Strategi jangka panjang. Membangun
aliansi strategi atau jaringan kerja strategis untuk mengurangi biaya investasi R&D dan untuk mengatasi masalah ekologi. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam produk, administrasi, distribusi, dan jasa. Penganggaran modal. Keputusan melakukan investasi di luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan multinasional. Penanaman modal luar negeri secara langsung biasanya melibatkan jumlah modal yang besar dan prospek yang belum pasti. Risiko investasi ditambahkan dengan sebuah perubahan yang tidak biasa, kompleks, secara konstan dalam lingkungan internasional. Perencanaan secara resmi adalah sangat mendesak dan secara normal terjadi dalam kerangka kerja penganggaran yang membandingkan biaya dan keuntungan dari penanaman modal yang diajukan. Perbedaan dalam hukum, pajak, sistem akuntansi, nilai inflasi, risiko pengembalian, nilai mata uang, segmentasi pasar, pembatasan transfer bagi untuk pendapatan luar negeri, bahasa, intelektual, dan perbedaan antar budaya memperkenalkan kompleksitas elemen yang jarang ditemui di dalam negeri. Kesulitan dalam mengukur data seperti itu membuat masalah yang lebih buruk. Penyesuaian model perencanaan multinasional dari tradisional. Yang pertama, menentukan pengembalian yang relevan untuk investasi multinasional. Yang kedua, mengukur ekspektasi arus kas. Dan yang ketiga, menghitung biaya modal perusahaan multinasional. Perspektif imbalan keuangan. Haruskah manajer keuangan internasional mengevaluasi ekspektasi tingkat pengembalian investasi dari sudut pandang proyek luar negeri atau dari sudut pandang induk perusahaan? Hasil dari kedua perspektif tersebut bisa berbeda secara signifikan yang berhubungan dengan yang pertama, pembatasan pemerintah dalam repatriasi pendapatan dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lainnya yang memberikan pendapatan bagi induk bukan biaya tambahan. Yang ketiga, nilai inflasi nasional yang berbeda. Dan yang keempat, perubahan nilai mata uang luar negeri. Dan yang kelima, perpajakan yang berbeda. Pengukuran hasil terduga. Penerimaan terduga adalah berdasarkan proyeksi penjualan dan pengalaman terantisipasi. Biaya usaha dimasukkan ke dalam ekuivalen kas mereka dan pajak lokal serupa dengan ramalan. Terdapat kompleksitas yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, arus kas proyek versus induk perusahaan. Yang kedua, arus kas induk perusahaan yang terkait dengan pendanaan. Yang ketiga, pendapatan yang bersubsidi. Dan yang keempat, risiko politik. Proses ini harus memperhitungkan imbas dari perubahan harga dan pelemahan nilai mata uang pada penghasilan mata uang luar negeri yang diharapkan. Penurunan nilai dalam persen rabel yang berhubungan dengan dolar Amerika Serikat yang mengurangi ekuivalen pendapatan bunga. Ketika sebuah perusahaan yang sedang memproduksi mengajukan pendapatan nilai mata uang luar negeri, analisisnya lebih sulit. Perubahan nilai tukar mempengaruhi arus kas bersih usaha. Maka, penghitungan pengukuran nilai tukar menjadi sangat penting untuk setiap kegiatannya. Contoh, penjualan domestik versus ekspor, biaya domestik versus impor, dan pengaruh kumulatif lainnya yang
pada arus kas yang diproyeksi. Biaya modal multinasional. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontonya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan pengembalian yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Tingkat patokan atau hurdle rate ini berkaitan dengan proporsi utang dan ekuivalen dalam struktur keuangan perusahaan sebagai berikut. KA sama dengan KE dalam kurung E bagi S tutup kurung ditambah KI dalam buka kurung 1 min T tutup kurung DT, di mana KA sama dengan rata-rata tertimbang biaya modal setelah pajak. KE merupakan biaya ekuitas. KI adalah biaya utang sebelum pajak. E merupakan nilai dari ekuitas perusahaan. D nilai dari utang perusahaan. S merupakan nilai dari struktur modal perusahaan. E ditambah D. Dan T merupakan tingkat bunga marginal. Tidaklah mudah untuk mengukur biaya modal sebuah perusahaan multinasional. Biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara. Satu metode yang populer menggabungkan ekspektasi pengembalian dividen dengan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen. Dengan mengasumsikan DI merupakan ekspektasi dividen per lembar saham pada akhir periode, PO merupakan harga pasar kiri saham pada awal periode, dan G merupakan ekspektasi tingkat pertumbuhan dalam dividen, maka biaya ekuitas atau KE sama dengan DI dibagi PO ditambah G. Sistem informasi manajerial. Di sini ada dua isu utama. Yang pertama, isu yang berkaitan dengan sistem. Jarak merupakan kerumitan yang jelas terlihat, disebabkan oleh keadaan geografis, komunikasi, informasi secara formal umumnya menggandengkan kontak pribadi antar manajer operasional lokal dengan manajemen kantor pusat. 3 strategi teknologi informasi global yang masing-masing berhubungan dengan jenis organisasi multinasional tertentu. Keberhasilan yang dicapai tergantung pada kesesuaian rancangan sistem dengan strategi perusahaan. Yang pertama, penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi digunakan oleh organisasi yang lebih kecil. Berhubungan dengan jenis organisasi multinasional tertentu. Lebih kecil dengan operasi bisnis internasional yang terbatas dan sistem informasi domestik mendominasikan kebutuhan. Yang kedua, penyebaran nilai dengan sentralisasi yang rendah. Anak perusahaan lokal diberi kendali yang signifikan atas pengembangan strategi teknologi informasi dan sistem terkait mereka sendiri. Dan yang ketiga, penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Di sini, strategi teknologi informasi global lokal dijalankan oleh perusahaan global dengan aliansi strategis di seluruh dunia. Sistem informasi dirancang untuk mencerminkan kebutuhan perusahaan yang sesuai dengan keadaan lokal. Kemudian isu yang kedua adalah isu yang berkaitan dengan informasi. Akuntan manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan mulai dari pengumpulan data hingga laporan ekuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban. Untuk setiap kelompok data yang disampaikan, manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk pelaporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan, dan biaya serta manfaat penyusutan dan penyampaian tepat waktu. Di sini, faktor-faktor lingkungan juga mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara translasi. Laporan dari operasi luar negeri perusahaan multinasional Amerika Serikat umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen dolar agar para manajer kantor pusat di Amerika Serikat
melakukan evaluasi terhadap investasi mereka dalam dolar. Manajemen informasi dan inflasi. Dalam lingkungan yang inflasi tinggi, laporan keuangan disiapkan dalam penyesuaian dengan FAS nomor 52 yang cenderung membalikkan kenyataan dengan yang pertama, menilai lebih atau menilai kurang pendapatan dan beban. Yang kedua, melaporkan keuntungan atau kerugian translasi yang besar yang sulit untuk diinterpretasikan. Yang ketiga, mendistorsikan perbandingan kinerja antar waktu. Langkah pelaporan kita menghasilkan semua batasan ini dan berdasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama, objektif manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan dilandasi oleh istilah mata uang yang memegang nilainya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengukur performa dari sebuah afiliasi yang berlokasi dalam lingkungan berinflasi tinggi dengan istilah nilai mata uang kuat. Yang kedua, model kita juga secara implisit mengasumsikan bahwa nilai inflasi, nilai tukar, dan nilai bunga adalah saling berkaitan. Asumsi ini tidaklah krisis untuk proposal. Masalah pengendalian keuangan. Pertimbangan atas identifikasi pengendalian sosial penting karena memungkinkan para manajer keuangan untuk yang pertama, mengimplementasikan strategi keuangan global sebuah M&A. Yang kedua, mengevaluasi sejauh mana strategi yang terpilih memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Sistem pengendalian keuangan merupakan sistem pengukuran kuantitatif dan komunikasi yang memfasilitasi pengendalian melalui komunikasi tujuan-tujuan keuangan secara tepat di dalam organisasi, memperinci kriteria dan standar dalam evaluasi kinerja, mengawasi kinerja, dan mengomunikasikan penyimpanan antara kinerja aktual dengan neraca kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pada akhir, sistem pengendalian yang baik membantu manajemen mampu mengevaluasi dengan tepat kinerja bawahan dan memastikan bahwa bawahan bisa diatur hanya pada peristiwa yang bisa mereka tangani. Sistem pengendalian multinasional versus domestik. Penelitian menunjukkan sistem yang digunakan kebanyakan MNC untuk mengendalikan usaha luar negeri identik dengan sistem perusahaan domestik. Terjadi karena adanya perbedaan lingkungan, budaya dan lingkungan bisnis, kemudian dan kesulitan bahasa. Penganggaran operasional. Perubahan nilai tukar antara mata uang lokal dan mata uang asal MBC bisa mengubah pengukuran kinerja. Pengendalian jaringan kerja usaha domestik dan luar negeri membutuhkan anggaran yang diungkapkan dalam mata uang induk untuk perbandingan. 3 nilai yang mungkin bisa diukur dalam pencatatan penganggaran periode awal, yaitu yang pertama, nilai di tempat berpengaruh ketika anggaran dibentuk. Kemudian nilai diharapkan masih berlaku pada anggaran periode akhir atau nilai proyeksi, dan nilai pada akhir periode jika anggaran diperbaharui kapanpun. Nilai tukar berubah nilai atau disebut nilai akhir. Analisis perubahan nilai tukar. Varians
Kinerja diukur dalam mata uang lokal dan mencerminkan perbedaan antara angka menurut anggaran dan angka aktual. Varians volume dan harga atas penjualan dan harga penjualan akan mencerminkan varians yang dihitung berdasarkan sudut pandang perusahaan lokal. Pengaruh perubahan kurs dihitung dengan mengalihkan hasil aktual yang dilaporkan dalam mata uang induk perusahaan dengan perubahan kurs selama periode anggaran. Penetapan biaya strategis. Banyak perusahaan standar menetapkan dengan memperkirakan seberapa besar biaya produksi dari sebuah produk sebagai dasar penetapan harga jual. Tetapi, di Jepang banyak perusahaan menggunakan penetapan biaya dengan target pembiayaan atau disebut sistem Kaizen. Sistem Kaizen didasari dengan perancangan dan pembentukan produk yang dikehendaki untuk menjamin kesuksesan pasar. Berikut perbedaan antara konsep biaya standar dan konsep biaya Kaizen. Konsep biaya standar, pengendalian biaya, sedangkan konsep biaya Kaizen, pengurangan biaya. Berdasarkan konsep biaya standar, pada kondisi produksi yang ada, sedangkan konsep biaya Kaizen berdasarkan pada peningkatan produksi yang berkesinambungan. Konsep biaya standar sasarannya seragam dengan performa standar. Kemudian konsep biaya Kaizen sasarannya mencapai target pengurangan biaya. Konsep biaya standar, ketentuan standar yang ditetapkan tiap tahun. Kemudian konsep biaya Kaizen, pengurangan biaya ditetapkan per bulan, meneruskan perbaikan dalam metode produksi demi meraih target biaya. Konsep biaya standar, analisis varians berdasarkan atas akrual versus standar. Sedangkan konsep biaya Kaizen, analisis varians berdasarkan pada pengurangan biaya tetap. Konsep biaya standar, menginvestigasi ketika standar tidak tercapai. Sedangkan untuk konsep biaya Kaizen, menginvestasi ketika target biaya tidak tercapai. Evaluasi performa di luar negeri. Sistem evaluasi yang tepat digunakan dapat berfungsi sebagai untuk memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas, kemudian menilai profitabilitas dari usaha yang ada, kemudian mengetahui aspek-aspek kinerja mana saja yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif dan mengevaluasi performa manajerial. Isu-isu utama evaluasi performa usaha luar negeri. Konsisten. Hasil survei menunjukkan bahwa hakikat penilaian performa adalah untuk memastikan profitabilitas. Akan tetapi, ada konflik potensial ketika sistem evaluasi performa tidak sesuai dengan sifat-sifat luar negeri yang mungkin memiliki tujuan daripada profit jangka panjang. Alasan lain untuk memperluas ke luar negeri meliputi kebutuhan supaya tidak kehilangan pasar luar negeri pada pesaing utama, menciptakan pasar untuk komponen-komponen dan produk yang bersangkutan, menganekaragaman risiko bisnis, mencari pangsa pasar, memenuhi regulasi pemerintah, dan memperbesar biaya tambahan di antar unit-unit yang paling menghasilkan. Kebanyakan objektif ini adalah strategis daripada taktis. Yang kedua, kinerja versus manajer. Pengendali saat A, saya pikir kita akan melihat performa manajer dan unit sebagai satu kesamaan dan sama. Unit usaha luar negeri adalah tanggung jawab manajer, dan sebaik-baiknya performa unit adalah tergantung pada penilaiannya.
Pengendalian B. Dalam hal menilai manajer, ini sangatlah berhubungan dengan bagaimana dia menilai anggarannya, karena dia yang menentukan anggarannya yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif, dan ini adalah rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Sekarang, dalam hal mengevaluasi apakah unitnya adalah sesuatu yang dia inginkan terus atau berinvestasi, atau apakah dia harus melihat alternatif lainnya, hasil dari investasi menjadi faktor yang signifikan. Kemudian yang ketiga, kriteria performa. Ada ROI menghubungkan pendapatan perusahaan dengan sebuah investasi dasar yang jelas, di mana performa yang dianggarkan membandingkan performa usaha dengan anggaran. Pengendalian anggaran berarti bahwa adanya perbedaan antara anggaran dan performa sebenarnya. Yang bisa diusut oleh manajer atau unit yang bertanggung jawab. Satu penelitian klasik menunjukkan bahwa pengendalian anggaran lebih baik dari perbandingan ROI untuk menilai performa manajerial. Pengukuran ROI mungkin lebih tepat untuk mengukur performa unit, sementara perbandingan anggaran mungkin lebih berguna dalam menilai manajer. Yang keempat, ketentuan pengukuran dan perubahan harga dalam penilaian. Perancangan sistem penilaian untuk usaha luar negeri juga harus menghadapi ketentuan pengukuran akuntansi. Haruskah nilai aset valuta lokal diluruskan untuk mengubah harga di mana inflasi atau sebuah kekuatan yang signifikan? Pelaporan kembali seperti itu secara langsung mempengaruhi pengukuran untuk komponen beragam ROI dan statistik kinerja penganggaran dan evaluasi kerja. Kemudian praktek penilaian performa ICI. 6 akibat yang merugikan berdasarkan sebuah pengujian akibat inflasi berdasarkan data historis yang terungkap, yaitu yang pertama, biaya harga jual barang dilaporkan setara dengan penjualan. Yang kedua, modal yang digunakan dilaporkan dengan nilai saat itu. Yang ketiga, hasilnya dari 1 dan 2, hasil dari modal mungkin ditekan. Yang keempat, perbandingan performa per divisi dengan dasar aset sama dari masa yang berbeda dianggap palsu. Yang kelima, perbandingan performa cabang perusahaan antar negara menjadi tidak berarti. Dan yang keenam, perbandingan performa selama yang tidak akan benar. Untuk meniadakan semua penyimpangan yang ada, ICI menyatukan penyeragaman yang ada atau current cost adjustment atau CCA dalam pelaporan internalnya. ICI membagi ukuran performa mereka ke dalam 2 kategori, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh valuta asing. ICI menggunakan sebuah perkiraan nilai pertukaran untuk menyusun anggaran dan nilai periode akhir aktual untuk mengukur performa. ICI yakin bahwa perubahan nilai tukar lebih berpengaruh dari kepastian pengukuran akuntansi. Analisis selanjutnya menemukan bahwa sangatlah penting untuk menentukan akibat nyata dari fluktuasi mata uang. Standar performa menyeragamkan ROI perusahaan dengan sebuah indeks dan angka risiko yang berkembang di setiap negara. Perbandingan performa aktual dengan anggaran. 7 pedoman yang berguna dalam menilai
hasil usaha luar negeri. Yang pertama, cabang perusahaan luar negeri tidak bisa dinilai sebagai pusat keuntungan independen. Yang kedua, kriteria laba modal perusahaan harus didukung sesuai dengan performa yang objektif sesuai dengan lingkungan luar negeri. Yang ketiga, menentukan target yang jelas dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal cabang perusahaan di luar negeri. Selanjutnya, penilaian penyimbangan performa usaha luar negeri. Kemudian, manajer perusahaan cabang tidak bertanggung jawab untuk hasil di luar kendali. Kemudian, mengukur kinerja manajer cabang dalam menyusun target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan cabang luar negeri dan pengukuran performa ganda baik finansial dan non-finansial. Nilai pelaporan. Konsep yang menuntun pada pengungkapan tersebut dipetakan sebagai berikut. Penciptaan nilai akan menjadi penyajian nilai, kemudian nilai tersebut akan direalisasi. Nilai pelaporan, model pengungkapan. Yang pertama, peninjauan di luar pasar, mencakup lingkungan kompetitif, lingkungan birokrasi, lingkungan ekonomi makro. Kemudian, nilai strategis internal, meliputi target, sasaran, tata kelola, organisasi. Yang ketiga, landasan nilai, mencakup inovasi, produk, pelanggan, rantai persediaan, dan masyarakat. Selanjutnya, mengatur nilai, meliputi informasi keuangan, posisi keuangan, risiko manajemen, dan performa segmen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.